Ayame Putri dari Langit, Prahara Kota Badia. Perjuangan seorang putri mahkota menyingkap tabir pengkhianatan. Di episode sebelumnya, Ayame sadar di goa setelah dirawat Maria, memeriksa statusnya dan heran, skill gagal meski sihir tak terbatas. Ia kembali ke istana, memanggil Lukas dan Baldwin, namun mendapati mereka hilang atas perintah raja. Ayame marah, mendatangi ayahnya di aula istana. Bersama sang novelis inilah tewasnya Baldwin dan Lukas. Dengan terbata-bata, Gregior menjelaskan bahwa ia memerintahkan Lukas dan Baldwin untuk mencari Ayame karena khawatir putrinya tidak memberikan kabar selama beberapa hari. Ia tidak bisa tinggal diam sementara Ayame menghilang tanpa jejak. Mereka melaporkan kejadian di hutan setelah mereka sadar. Tambah Gregior, suaranya sedikit gemetar. Ia tahu kemarahan Ayame bukan hal sepele, tetapi ia benar-benar tidak punya pilihan lain saat itu. Ia hanya ingin memastikan putrinya selamat. Ayame menghela napas panjang, mencoba menenangkan emosinya. "Maafkan Ananda ayahanda," ucapnya singkat sebelum berbalik dan bergegas keluar dari aula. "Maria, ayo kita cari mereka," perintahnya tanpa ragu. Maria segera mengikuti. Sementara itu, Gregior hanya bisa menatap kepergian putrinya dengan perasaan campur aduk. Hingga kini ia masih belum sepenuhnya memahami perubahan sikap Ayame yang semakin sulit ditebak. Di dalam kereta kuda yang melaju di jalan berbatu, Maria mencoba membuka percakapan. Tuan Putri, Tuan Putri, panggil saja aku kakak," potong Ayame dengan nada kesal. "Kita sudah berteman lama, bukan?" Maria tersenyum kecil lalu mengangguk. "Baik, ke Ayame." Ayame lebih tua 2 bulan darinya, dan kini mereka hampir memasuki usia 17 tahun. Meski status mereka berbeda, hubungan mereka lebih seperti saudara daripada atasan dan bawahan. "Ada apa?" tanya Ayame menatap Maria yang tampak ragu untuk bicara. Namun sebelum Maria sempat bicara, suara teriakan prajurit terdengar dari luar. "Mayat! Ada mayat di sini!" Ayame dan Maria segera turun dari kereta. Langkah mereka tergesa-gesa. Begitu melihat pemandangan di depan mata, Ayame terhuyung. Teriaknya, napasnya memburu. Di hadapannya, tubuh Lukas dan Baldwin tergeletak tak bernyawa. Darah mereka telah mengering di tanah. Gergajian giginya saat melihat luka-luka yang mengoyak tubuh Lukas dan Baldwin. Jejak cakar yang dalam serta robekan daging yang kasar menandakan bahwa pelaku pembantaian ini bukan manusia. "Siluman," gumamnya dengan suara bergetar. Kemarahan perlahan menggantikan kesedihannya. Ia mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih, lalu menoleh ke Maria dan para prajurit. "Makamkan mereka dengan layak. Mereka adalah prajurit terbaik kita," perintahnya dengan suara dingin. Tanpa menunggu jawaban, Ayame berbalik dan berjalan menjauhi tempat itu. Tatapannya tajam, penuh kebencian yang membara. "Siluman, kalian semua akan mendapat balasannya," desisnya dengan suara penuh dendam. Setelah kepergian Ayame, Maria berdiri diam sejenak menatap jasad Lukas dan Baldwin dengan ekspresi yang sulit diartikan. Hatinya terasa berat, tapi ia tahu ini bukan saatnya larut dalam kesedihan. Dengan suara tegas namun lembut, ia memberi perintah kepada prajurit yang bersamanya. "Pindahkan jasad mereka ke dalam kereta. Kita akan membawa mereka kembali ke Badia untuk dimakamkan dengan layak." Para prajurit segera bergerak, mengangkat tubuh kedua pria yang telah mengabdikan hidup mereka untuk kerajaan. Kereta kuda mulai bergerak perlahan, meninggalkan tempat penuh darah itu. Saat mereka memasuki gerbang kota Badia, suasana berubah hening. Warga yang mengenal Lukas dan Baldwin berhenti dari aktivitas mereka, menatap iring-iringan dengan mata berkaca-kaca. Perlahan, satu persatu mereka mulai mengikuti dari belakang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 2 prajurit kepercayaan Ayame yang telah gugur. Begitu kabar duka menyebar, para prajurit yang telah lama bertugas di kota segera bergerak. Beberapa dari mereka membentuk barisan penghormatan di sepanjang jalan menuju pemakaman, berdiri tegak dengan ekspresi muram. Yang lain segera bergegas menuju markas untuk menyampaikan kabar ini kepada para perwira tinggi.
Sementara itu, beberapa prajurit lainnya membantu mempersiapkan pemakaman, menggali liang lahat, dan menyiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Suasana kota menjadi lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah seluruh Badia berduka atas kepergian dua prajurit kepercayaan Ayame yang telah gugur. Dalam waktu singkat, kabar tersebut akhirnya sampai ke istana. Seorang utusan dengan napas tersengal-sengal bergegas ke aula, membungkuk di hadapan Gregor sebelum menyampaikan kabar tersebut. "Baginda, Lukas dan Baldwin telah ditemukan, mereka gugur." Gregor yang tengah berdiri di depan jendela menatap keluar dengan tatapan kosong, terdiam mendengar laporan tersebut. Tangannya mengepal kuat, menahan emosi yang mendesak keluar. Luka akibat kehilangan dua orang kepercayaan itu bukan hanya milik Ayame, tetapi juga miliknya. Bagaimana kisah selanjutnya? Penasaran kan? Tunggu kelanjutannya hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.